Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu guru. Sehat semua? Bagaimana dengan keadaannya? Apa ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Ibu absen dulu ya. Terlebih dahulu ibu absen dulu. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak ibu, sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa. Silahkan Ojin, ketua kelasnya, silahkan siapkan. Dengan lagu nasional yaitu lagu Tora-Tora Bergembira. Silahkan Najwa. Najwa Kanista ya. Dan anak-anak ibu guru, hari ini pelajaran apa kita? Belajar Pancasila. Silakan buka bukunya, belajar Pancasila. Pancasila. Sebelum kita masuk ke pelajaran, ibu mau nanya, sudah belajar di rumah? Pelajaran ibu ingatkan lagi ya, pelajaran kita yang lalu itu mempelajari tentang aturan di rumah dan di sekolah. Nah, untuk pelajaran berikutnya semalam kan sudah ibu sampaikan, kita belajar tentang hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah. Sekarang mau ibu tanya, siapa anak-anak ibu guru yang mempunyai orang tuanya di rumah? Iya bagus. Ya, turunkan. Siapa anak-anak ibu guru yang mempunyai adiknya di rumah? Ini adik? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Punya adik ya? Siapa anak-anak ibu guru yang mempunyai kakak atau abang di rumah? Iya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, udah silakan turun. Itu ada kakak, ada orang tua, ada adik, ada abang. Itu disebut apa, Nak? Keluarga. Disebut keluarga. Setiap keluarga mempunyai hak dan kewajiban. Nah, pelajaran kita sekarang ini hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah. Di sekolah juga sama, ada kewajiban kita, ada hak kita sebagai peserta di rumah seperti itu juga, ada hak kita, ada kewajiban kita sebagai anak di rumah. Jadi anak ibu guru, siapa yang tahu pengertian dari kewajiban? Ayo, tadi malam katanya sudah belajar. Siapa yang mengerti tentang kewajiban? Ya, coba Firjan, silakan. Sesuatu lagi nak yang kuat. Ayo. Yang harus kita lakukan untuk memperoleh hak. Iya, sesuatu. Coba kita ulang sama-sama. Sesuatu. Yang harus kita lakukan untuk memperoleh hak. Sesuatu yang harus kita lakukan untuk memperoleh hak. Itu dia kewajiban. Nah, siapa lagi yang mengerti tentang pengertian dari hak? Ayo, siapa? Iya, coba. Sesuatu yang harus kita terima. Sesuatu yang harus kita terima. Bagus, berarti ini belajar di rumah anak-anak ibu guru. Ya, itu jadi kewajiban yang harus kita lakukan di rumah, baik di sekolah
Nah, sedangkan hak itu adalah sesuatu yang kita terima. Nah, jadi anak-anak ibu guru, coba anak-anak ibu, mau membuat anak-anak ibu belajar secara berkelompok. Ayo buat kelompoknya. Udah nak? Udah dibuat kelompoknya? Iya, sekarang sudah dibagi kelompoknya. Bagus anak-anak ibu udah ada duduk sesuai dengan kelompoknya. Sekarang ibu tanya, tunjuk tangan nanti ya, mana ibu panggil nama kelompoknya ya. Kelompok banteng. Ini nama kelompok banteng? Oke, bagus. Kelompok kucing. Oke, mantap. Kelompok ayam, hadir semua? Hadir. Kelompok harimau? Hadir. Kelompok tirek? Iya, bagus. Kelompok kelinci? Oke, ini kelinci ya, sudah ada semua. Nih, tadi sudah ada sesuai dengan kelompoknya. Sekarang anak-anak ibu ada gambar. Nanti kamu perhatikan ya. Kamu perhatikan. Ada kurang nampak. Ibu dekatkan ya nak. Nah, nanti ada di sini ada beberapa contoh gambar. Gambar itu berupa contoh kewajiban di rumah, hak di rumah, contoh kewajiban di sekolah, dan hak di sekolah. Sekarang coba kelompok naik ke depan. Nampak nak? Ibu tunjukkan. Ya, coba lihat, maju ke pandangan ke sini nak semua. Nampak ya? Silakan perhatikan setiap kelompok. Ini adalah gambar apa nak? Kewajiban orang tua. Gambar ini. Ini gambarnya sedang berpamitan. Ini kewajiban anak terhadap orang tuanya di rumah. Iya. Yang ini? Iya, ini hak apa ini? Iya. Hak. Benar atau salah ini? Ayo, ini hak atau kewajiban? Nah, coba kamu perhatikan aja gambarnya ya, nah nanti baru kamu diskusikan sama temannya. Bisa? Tadi udah ibu kasih contohnya tadi ya. Udah ibu kasih contohnya tadi. Ada dua. Satu tadi contoh kewajiban di rumah. Yang kedua kewajiban di sekolah. Sekarang coba. Nah, ini lagi. Ibu besarkan dulu lagi ya. Oh ya udah lah, nih ya. Ini ya, ibu ulangi lagi ya. Nah, ini gambar yang ini, gambar satu ini, gambar satu, gambar dua, gambar tiga, gambar empat, gambar lima, gambar enam. Udah bisa? Udah lihat? Bisa ya? Nah, sekarang sudah lihat gambar-gambar yang ada. Ibu tampilkan tadi di dalam laptop ibu. Sekarang coba kamu identifikasi nanti sesuai dengan tujuan pembelajaran ibu guru. Tujuannya adalah mengidentifikasi hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah. Itu tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran untuk hari ini, ibu guru harapkan anak-anak ibu guru dapat mengidentifikasi contoh hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah. Nah, sekarang tadi udah ibu tampilkan gambar-gambarnya. Nih dia ya nak. Coba kamu
kerjakan. Bu, coba Ibu ulang lagi, boleh diperhatikan gambar yang ada di sini. Nah, ulang lagi ya. Nah, ini gambar 1. Nah, ini gambar 2. Nah, ini gambar 3. Ini gambar 4. Ini gambar 5. Yang ini gambar 6. Udah? Mana nak? Siapa nampak ini Najwa? Nih, coba lihat. Nih, gambar 1. Gambar 2. Gambar 3. Gambar 4. Gambar 6. Mana lagi? Nih. Udah? Nih. Ini. Ini. Udah? Ini. Udah? Ini. Sudah? Sudah didiskusikan sama temannya? Sudah bisa mengelompokkannya? Coba kamu sama teman-temannya, hasil diskusi kamu boleh kamu bacakan di depan. Ayo. Kelompok tirek dulu ya. Ini kelompok tirek. Oh, kelompok apa? Banteng. Iya, silakan. Gambar 1 kewajiban, gambar 2 kewajiban, gambar 3 kewajiban, gambar 4 hak, gambar 5 hak, gambar 6 kewajiban. Iya. Silahkan duduk. Ya, silakan. Kelompok kuning, silakan. Gambar 2 kewajiban, gambar 3 kewajiban, gambar 4 hak, gambar 5 hak, gambar 6 kewajiban. Iya, silakan duduk. Terima kasih. Ya, kelompok Rizky. Gambar 1 kewajiban,
tidak aman dan damai. Apabila hak dan kewajiban tidak dilaksanakan atau diabaikan, maka hidupnya tidak aman dan damai. Ini dia. Nah, sekarang coba kamu buka halaman berapa? Halaman 32. Nah, coba kamu diskusikan juga sama teman sebangku kamu. Yang mana? Oh, kan tadi kan sudah kita berikan contoh-contohnya. Yang mana termasuk hak, yang mana kewajiban. Coba kamu diskusikan sama teman-teman kamu ya. Boleh kamu bertukar pikiran
Kewajiban mengumpulkan tugas sekolah. Kewajiban menghargai semua teman. Kewajiban mendengarkan penjelasan guru. Kewajiban mengerjakan tiket kelas. Hak menikmati lingkungan bersih. Hak bertanya kepada guru. Hak bermain saat jam istirahat sekolah. Hak mendapatkan nilai-nilai pelajaran. Hak memperoleh pendidikan. Hak memperoleh rasa aman. Hak untuk bermain dengan adik-adik. Ya, tepuk tangan. Kewajiban menghargai semua teman, kewajiban kewajiban mengerjakan tugas, kewajiban upacara, kewajiban menjaga lingkungan. Contoh anak di sekolah hak mendapat nilai pelajaran pada guru, hak mendapat ilmu, hak mendapat ilmu, hak mendapat hak menjaga perpustakaan di sekolah. Oke, tepuk tangan. Kucing, silakan. Kewajiban mengumpulkan tugas di sekolah. Kewajiban menghargai Sudah? Tepuk tangan, tepuk tangan kucing. Kelompok banteng. Yang kuat nak, biar bisa dimat temannya yang lain. Kewajiban mengumpulkan tugas sekolah. Kewajiban menghargai semua teman. Ya, bagus. Mengerjakan tiket kelas. Ya. Kewajiban mengikuti upacara dengan tertib dan tidak mengganggu teman lain. Kewajiban mendengarkan penjelasan guru. Contoh hak anak di sekolah. Hak meminjam buku di perpustakaan sekolah. Hak mendapatkan nilai ulangan. Hak bermain saat jam istirahat sekolah. Hak bertanya kepada guru. Oke. Terima kasih. Ya, silakan duduk. Tepuk tangan untuk kelompok tiga. Jadi, dari hasil diskusi yang kamu kerjakan, apakah anak-anak ibu guru sudah paham? Ada yang mau ditanyakan lagi? Sekarang coba kamu kerjakan. Kamu kerjakan ini latihan. Latihannya ya nak. Ayo, ayo kamu kerjakan latihannya. Di sini ada lembar penilaiannya. Berilah tanda R itu untuk kawan
Itu aja. Ayo. Udah semua ini? Nah. Ya, nih nilainya. Ini untuk hasil kelompok dari kelinci. Mana kelompok kelinci? Iya, bagus. Ini hasil kelompok dari tirek. Kelompok tirek mana? Ini hasil kelompok dari ayam jago. Ya, kelompoknya. Oke, ini hasil kelompok dari banteng. Ya. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Bukan pembelajaran kita pada hari ini. Ayo. Apa? Coba gelapin, Bang. Iya. Apa kesimpulannya? Iya. Kita. Ya, coba Ojil. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk Ojil. Pertama, kita